فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbuna, yang maha pengasih lagi maha penyayang, Khaliquna wa ilahuna Al-Ahadus Samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Allah yang telah memberikan kepada kita rahmat dan nikmat yang tiada tara dan tiada terhingga, kasih sayang yang sangat hebat dari Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Hanya di antara sebahagian rahmat dan kasih sayang Allah yang tiada tara adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak menghentikan curahan nikmatnya kepada kita walaupun kita berbuat maksiat dengan nikmat-nikmat tersebut. Walaupun Allah Tabaraka wa Ta'ala dilanggar aturannya, dilanggar perintahnya, dilanggar larangannya, menggunakan rahmat dan nikmat yang Ia berikan kepada kita, tidak serta-merta Allah menghentikan curahan rahmat dan nikmatnya itu. Dan ini salah satu bentuk di antara sayangnya Allah yang tiada tara kepada kita. Saudaraku, saudariku, apabila Anda berbuat baik kepada seseorang, kemudian orang tersebut berbuat buruk kepada Anda, apa yang akan Anda lakukan kepada orang yang berbuat baik Anda kepadanya dan dia membalas kebaikan itu dengan keburukan? Minimal yang akan kita lakukan adalah kita stop kebaikan yang kita berikan kepadanya. Kalau itu yang Allah lakukan kepada kita, hancurlah kita. Karena kita berbuat maksiat menggunakan mata, bagaimana kalau Allah stop nikmat mata? Bukankah kita berbuat maksiat kepada Allah dengan telinga, bagaimana kalau Allah stop nikmat telinga? Kita berbuat maksiat kepada Allah dengan lidah, alangkah banyaknya, bagaimana kalau Allah jadikan lidah kita keluh dan kaku dan tak mampu untuk berucap kata? Apa yang akan kita lakukan? Maka sadarlah kita bahwa Allah begitu kasih dan sayang kepada kita. Dan Allah masih membuka kesempatan kita untuk kembali kepadanya, bertaubat kepadanya, meninggalkan maksiat itu sampai detik-detik akhir kehidupan kita di permukaan bumi. Kalau kita masih kembali kepada Allah, walau sehari sebelum nyawa kita dicabut oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, dengan syarat tidak ada tanda-tanda kematian, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala masih membuka pintu maafnya atas dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan, dan pasti pernah kita lakukan, dan pasti tidak sedikit yang pernah kita lakukan. Itulah Allah, Rabb yang telah menciptakan kita, yang memiliki sifat pengasih dan penyayang, yang memiliki nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tak ada di antara seorang muslim yang hidup di permukaan bumi sekarang ini yang serius dalam keislamannya, serius di dalam menjadi seorang muslim, bukan kemunafikan. Tak ada seorang pun yang tidak sangat menginginkan, satu, masuk surga, dua, terhindar dari neraka. Karena itulah yang dikatakan Allah di dalam Al-Quran, kesuksesan yang sebenarnya, kejayaan yang sebenarnya adalah dua poin tadi. Kalau kita bisa mengumpulkan dua poin tadi, itulah dia
kesuksesan yang sebenarnya, itulah dia kejayaan yang sesungguhnya, itulah dia keberuntungan dan kemenangan yang sebenarnya. Selain itu tidak. Allah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surat Ali Imran ayat 185, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka, dihindarkan dia dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan dia ke dalam surga, faqad faz. Sungguh dia pasti telah jaya, dialah orang yang telah sukses. Maka Fir'aun dan orang-orang seperti Fir'aun bukanlah orang yang sukses dalam kacamata syariat. Demikian juga dengan Qarun dan yang sejenis dengan Qarun. Alangkah banyaknya tidak sukses dalam kacamata syariat. Demikian juga dengan Haman dan yang semisal dengan Haman, tidak termasuk orang yang sukses karena tidak mendapatkan dua yang disebutkan Allah dalam ayat tadi. Namun selagi dia, seperti yang kita katakan tadi, mukmin, muslim, serius, jujur, dia pasti menginginkan suka Allah dan ingin terhindar dari neraka Allah tabaraka wa ta'ala. Syarat masuk surga, la ilaha illallah yang kita ucapkan bertahan sampai akhir hayat. La ilaha illallah yang kita ucapkan bertahan sampai akhir hayat. Jangan runtuh, jangan hilang, jangan dihancurkan sampai akhir hayat. Pertahankan bahwa sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, saya hidup dengan la ilaha illallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tak ada syariat Allah yang lebih besar daripada kandungan la ilaha illallah. Oleh karena itu menjadi syarat mutlak memeluk agama Islam. Masuk ke dalam agama Islam syarat mutlak la ilaha illallah. Apakah setelah itu bebas terserah? Tidak. Pertahankan la ilaha illallah itu sampai wafat. Pertahankan la ilaha illallah itu sampai wafat. Ada 3 dosa besar yang apabila dikerjakan, la ilaha illallahnya hancur. 1 syirik, 2 kufur, 3 munafik. Nifaq. Atau kita balik, kufurnya dulu. 1 kufur, 2 syirik, 3 kemunafikan. An-nifaq. Kufur yang kita maksud di sini, yang diterangkan oleh para ulama, yang menghancurkan la ilaha illallah adalah kufur besar. Karena kufur terbagi 2. Kufur besar dan kufur kecil. Syirik yang dimaksud syirik besar, karena syirik juga terbagi 2. Syirik besar dan syirik kecil. Kemunafikan yang dimaksud adalah kemunafikan besar, karena kemunafikan terbagi 2, kemunafikan besar dan kemunafikan kecil. Kembali kepada yang tadi kita katakan, apabila hati ini benar-benar serius, tulus, ikhlas, tidak ada kemunafikan, ingin memiliki agama Islam, berada di atas agama Islam, pasti ingin selamat dari neraka dan pasti ingin dimasukkan ke dalam surga. Allah berfirman di dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 72. Innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang hidup di permukaan bumi berbuat syirik,
Faqad harramallahu alaihil jannah, sungguh Allah haramkan untuknya surga. Wa ma'wahun nar, orang yang diharamkan surga, tempat kembalinya hanyalah neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, orang zalim seperti mereka tak ada satu pun yang bisa menolong mereka. Tak ada penolong untuk mereka yang bisa menyelamatkan mereka dari neraka dan kemudian mendapatkan surga Allah tabaraka wa taala. Untuk mereka tidak ada penolong. Ayat ini tegas dari pencipta surga. Ayat ini tegas dari pencipta surga, pemilik surga. Yaitu, ia tidak akan masukkan ke dalam surga orang yang kembali kepadanya membawa dosa syirik. Dan syirik yang dimaksud adalah syirik besar, bukan syirik kecil, karena syirik kecil adalah ria, sulit bagi manusia untuk bisa lepas daripada syirik kecil. Termasuk ini adalah dosa yang ditakutkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Adapun al-kafirun, terlalu banyak di dalam Al-Quran Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan tentang orang-orang kafir yang tidak mau beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalal, tidak mau sombong dan tidak mau patuh kepada Allah. La yadkhulunal jannah, mereka tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sampai unta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Unta masuk lubang jarum, mustahil. Maka orang kafir masuk surga mustahil.